Halo semua, nama aku Dian. Pertama kalinya aku ada di channel ini. Kali ini aku akan nge-review salah satu novel yang cukup terkenal, yaitu The Silent Patient, yang artinya pelukis bisu. Yang aku review ini versi terjemahannya, dan versi aslinya itu versi bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Gramedia. Penulisnya Alex Michael Des. Dan berapa harga dari buku ini dan di mana aku belinya, nanti aku taruh linknya di kolom komen ya. Kalian bisa cek di situ, atau enggak kalian bisa beli di Gramedia terdekat. FYI, The Silent Patient ini telah mendapatkan penghargaan di Goodreads Award Choice 2019 dengan kategori Best Thriller and Mystery. Karena plot dan karakter dari buku ini serta gaya penulisannya yang cukup jelas. Ngomongin soal sinopsis, nah The Silent Patient ini memiliki perbedaan sinopsis. Dari terjemahannya hanya menceritakan awal mula kejadian pembunuhan dari novel ini, sementara yang dari versi aslinya itu menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Alicia Berenson. Dia adalah seorang pelukis terkenal. Dia memiliki seorang suami yang namanya Gabriel, yaitu terkenal juga karena karirnya di fotografer fashion, serta dia memiliki wajah tampan. Jadi tampak outer dari pasangan itu benar-benar sangat perfect gitu, dari finansial, karir, dan lainnya. Dan sampainya ketika suaminya pulang bekerja, Alicia tiba-tiba memutuskan untuk menembak suaminya sebanyak 5 kali di bagian kepala. Dan semenjak kejadian pembunuhan tersebut, nah Alicia ini memutuskan untuk tidak berbicara alias bisu. Nah, si Alicia ini memutuskan tanpa ada persetujuan ataupun ada alasan gitu yang diungkapkan oleh Alicia itu sendiri. Nah, The Silent Patient ini menceritakan Alicia ini setelah kejadian pembunuhan tersebut mengalami trauma ataupun hal lainnya, sehingga Alicia memutuskan untuk tidak berbicara dan hanya memberikan lukisan ke publik, yaitu yang tulisannya artinya Alcestis. Nah, sementara di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan tokoh laki-laki yang bernama Theo. Dia adalah seorang psikoterapis forensik yang dimana dia pengen membantu Alicia ini untuk sembuh, dan dia juga punya tekad tinggi untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi dari kasusnya Alicia ini. Tanpa disadari, si Theo ini terlarut dalam proses penyembuhan Alicia, sehingga dia jatuh ke salah satu situasi yang rumit dan mempengaruhi dirinya secara langsung. Balik lagi nih, kalau kalian cek di Goodreads, The Silent Patient ini mendapat 4, sekian rating, dan membuktikan banget kalau The Silent Patient layak menjadi pemenang dari Goodreads Choice Award 2019 dengan kategori Best Thriller and Mystery. Nah, oke. Ini part paling ditunggu-tunggu. Di bagian aku mereview novel ini, narasi dari novel ini menggunakan 2 point of view, yaitu dari sudut pandang si Theo dengan menyajikan alur cerita berdasarkan dari Alicia Berenson itu sendiri, dan dari sudut pandang Alicia Berenson yang melalui buku hariannya. Nah, bisa dibilang alur dari novel ini tuh lumayan cepat karena membuat pembaca itu pendiriannya itu terombang-ambing, karena kedua narasi ini tuh saling berkaitan. Namun menurut aku ya, kenapa gitu aku harus mengikutin kisah dari Theo ini yang kayak kerjaannya, masalah pribadinya. Mungkin itu sebagian dari ada kemiripan kali ya ceritanya Alicia Berenson ini dengan Theo itu sendiri. Novel ini plot twistnya susah banget ketebak. Pembaca pemula thriller kayak aku
sangat membuat pendiri pembaca itu terombang-ambing. Contohnya, aku baca buku harian Alicia Berenson dan aku mencurigai beberapa circle dari Alicia, seperti kakaknya Gabriel, suami dari Alicia, sempat ada pertikaian. Dan juga aku mencurigai pemilik galeri tempat Alicia bekerja. Dan lagi-lagi, aku sempat berpikir apakah Alicia itu sendiri yang menyebabkan pembunuhan tersebut, dikarenakan mental dan psikis Alicia sedikit terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa narasi dari The Silent Patient ini membuat para pembaca terombang-ambing dan still confused tentang plotnya. Oke, di part terakhir review, aku mendapatkan quotes terbaik di novel The Silent Patient ini. Nah, quotesnya itu, I think it's relate banget di dunia relationship ya. Nah, ini quotesnya. Remember, love that doesn't include honestly doesn't deserve to be called as love. Yang artinya, ingat, cinta yang tidak berlandaskan kejujuran itu tidak pantas disebut cinta. Well, aku kasih bintang 4 untuk novel The Silent Patient ini. Kenapa? Karena terlepas dari kenyamanan, kelebihan, serta kekurangan saat aku baca buku ini, I think overall buku ini worth it sih untuk dibaca. Oke, segitu dulu review dari aku, buku The Silent Patient. Semoga memicu kalian untuk baca. And thank you for watching. See you next time!